Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alifia Sulaiman dari kelas 3E dengan NIM 151424121. Di sini saya akan menjelaskan apa difusi inovasi dan juga diseminasi inovasi. Jadi, difusi inovasi itu merupakan proses penyebaran inovasi yang terjadi secara alami di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Biasanya terjadi karena adanya komunikasi antar individu, rasa ingin tahu, dan juga dorongan untuk mencoba hal baru. Di difusi inovasi ini tidak ada paksaan atau aturan resmi, tapi lebih karena melihat manfaat inovasi tersebut. Kemudian, diseminasi inovasi itu merupakan penyebaran yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan juga resmi, biasanya oleh lembaga pengembang, pemerintah, atau juga pihak sekolah. Berbeda dengan difusi yang alami, diseminasi punya strategi khusus agar inovasi cepat dikenal dan digunakan oleh banyak orang. Nah, saya menyebutkan satu contoh difusi dan juga diseminasi inovasi pendidikan yang saya ketahui itu. Yang pertama ada Google Books. Nah, Google Books itu sudah kita ketahui bahwa pada zaman-zaman sebelumnya untuk mencari referensi itu kita menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan kalau pada zaman sekarang kita mencari referensi dalam buku itu, kita sudah bisa mencari dalam Google, yaitu Google Books, di mana proses penyebaran pemanfaatan layanan Google Books ini secara alami dari satu pengguna ke pengguna lain melalui interaksi sosial, pengalaman pribadi maupun rekomendasi. Proses difusi Google Books ini biasanya berlangsung dari kalangan yang pertama kali mencoba, seperti mahasiswa, peneliti, dan atau juga pustakawan, lalu menyebar ke kelompok lain yang melihat manfaatnya. Contohnya, seorang dosen menemukan referensi di Google Books, lalu mengenalkan kepada mahasiswanya, sehingga mereka atau mahasiswa itu menggunakan layanan atau Google Books tersebut. Dan juga difusi Google Books ini terjadi melalui pengalaman individu, di mana seseorang merasa terbantu dengan fitur pencarian buku digital, cuplikan isi buku, dan katalog bibliografi, akan dengan sendirinya mendorong orang lain untuk mencoba. Nah, faktor yang mempercepat difusi pada Google Books ini yaitu kemudahan akses internet, kesadaran akan penting literasi digital, serta kepraktisan menemukan referensi akademik atau bacaan populer tanpa harus pergi ke perpustakaan fisik. Nah, untuk diseminasi Google Books itu proses penyebaran informasi dan pemanfaatan layanan Google Books ini yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sengaja oleh pihak Google atau lembaga lain. Diseminasi ini berupa promosi resmi dari Google, kerjasama dengan penerbit, interaksi Google Books ke dalam platform akademik, maupun rekomendasi dalam forum pendidikan. Misalnya, Google menjalin kemitraan dengan ribuan penerbit dan perpustakaan untuk mendigitalkan koleksi mereka, lalu menyediakannya secara terbuka di Google Books agar bisa diakses oleh banyak orang. Nah, diseminasi Google Books juga dilakukan lewat fitur integrasi seperti tombol Preview on Google Books di situs toko buku online atau perpustakaan digital, sehingga pengguna terdorong mengenal dan memanfaatkannya. Selain itu juga, Google Books menyebarkan manfaat melalui konferensi pelatihan literasi digital serta artikel resmi yang menjelaskan bagaimana layanan ini membantu penelitian pendidikan. Dan diseminasi Google Books ini berbeda dengan difusi
Google Box karena sifatnya memang terencana dan sengaja diarahkan untuk menjangkau lebih banyak pengguna dengan cara yang sistematis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrin Ilhamia M.Mulu dengan NIM 151424120 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu difusi dan diseminasi. Jadi difusi dan diseminasi ini sama-sama berhubungan dengan penyebaran suatu ide, inovasi, atau pengetahuan. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Difusi adalah penyebaran yang terjadi secara alami atau spontan melalui interaksi sosial tanpa adanya perencanaan khusus. Misalnya, seorang guru yang melihat metode pembelajaran kreatif dari rekannya lalu menirukan cara tersebut di kelas. Sementara itu, diseminasi adalah penyebaran yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir dengan tujuan agar ide atau inovasi dapat dipahami dan diterapkan oleh sasaran tertentu. Nah, salah satu contohnya itu adalah word wall. Jadi, sebelum adanya word wall, pembelajaran masih banyak menggunakan metode konvensional seperti buku teks, papan tulis, atau gambar lembar kerja siswa. Guru biasanya membuat soal dalam bentuk tertulis secara manual di kertas, sehingga aktivitas belajar cenderung kurang interaktif dan membuat siswa cepat bosan. Selain itu, media pembelajaran berbasis digital masih sangat terbatas sehingga guru kesulitan membuat kuis atau permainan yang menarik bagi siswa. Namun sekarang word wall, guru dapat membuat soal atau kuis secara digital dan interaktif yang dapat dimainkan seperti game sehingga mampu memungkinkan semangat belajarnya siswa. Hasil pengerjaan pun bisa langsung terlihat secara otomatis tanpa harus diperiksa manual, menjadikan proses evaluasi lebih praktis. Word wall juga dapat diakses melalui laptop maupun HP sehingga lebih fleksibel digunakan baik di kelas maupun saat belajar online. Kehadiran word wall membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, variatif, dan tidak monoton. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Marsyanda Rumagit dengan NIM 151424122 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi dan diseminasi Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan salah satu contoh dari difusi dan diseminasi. Google Meet merupakan inovasi dari Google yang hadir sebagai solusi konferensi video untuk mendukung komunikasi jarak jauh. Inovasi ini lahir dari kebutuhan akan media yang efisien, aman, dan mudah digunakan, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem Google yang sudah dikenal luas. Nah, selain karena adanya tren global kerja dan belajar jarak jauh, persaingan dengan platform lain seperti Zoom, Skype turut memicu perkembangannya. Nah, situasi pandemi COVID-19 kemudian mempercepat lahirnya Google Meet sebagai layanan utama yang dibuka secara gratis agar dapat diakses oleh semua kalangan. Nah, dalam bidang pendidikan, Google Meet ini menjadi sarana penting untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Guru dan siswa tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak berada di ruang kelas. Nah, fitur-fitur seperti berbagai layar untuk presentasi, perekaman pertemuan, hingga integrasi dengan Google Classroom sangat membantu proses pembelajaran daring. Nah, dengan demikian, Google Meet ini berperan besar dalam transformasi digital pendidikan. Jika kita lihat dari proses difusi inovasi, penggunaan Google Meet di dunia pendidikan terjadi secara bertahap.
Pada awalnya hanya sekolah dan universitas yang sudah terbiasa dengan teknologi digital yang menggunakannya lebih dulu. Selanjutnya, semakin banyak lembaga pendidikan yang mengadopsinya karena dorongan kebutuhan, hingga akhirnya hampir semua sekolah memanfaatkannya. Nah, pihak yang terakhir mengadopsi Google Meet ini biasanya adalah lembaga dengan keterbatasan fasilitas atau sumber daya seperti sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau di desa yang kurang atau minim fasilitas. Diseminasi Google Meet dalam pendidikan dilakukan melalui berbagai cara. Google mengintegrasikan Meet dengan layanan lain seperti Classroom, email, dan kalender sehingga memudahkan pengguna. Selain itu, Google juga membuka akses gratis, melakukan kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media, serta bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperluas pemanfaatannya. Melalui proses diseminasi ini, Google Meet dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat pendidikan dan menjadi salah satu alat utama dalam mendukung pembelajaran daring. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.